Sesak. Setelah tersungkur ke tanah, diriku terperosok ke dalam lautan hampa tanpa oksigen. Halo, kenalin nama aku Nesa. Aku Husna. Sesuai judul pembahasan kali ini, Drowning in Insecurity, of course kita bakalan satu istilah yang relate banget sama kita. Saking relate-nya, tiap kali ada konten tentang insecure, pasti nggak jarang ada komentar-komentar di mana mereka setuju banget kalau hal itu relate sama mereka. Ya nggak, Husna? Iya dong, pasti. Apalagi di internet sekarang kan udah luas banget ya. Iya. Konten-kontennya bukan cuma tentang yang happy-happy aja, tentang self-development juga ada, insecure juga banyak. Jadi, Ya, nah kita mulai. Ada apa sih dengan insecurity pada masa ini? Ngomong-ngomong soal insecurity, kenapa ya? Nah, kan tadi dibilang insecurity itu relate banget sama kita. Nah, apa keterkaitan insecurity ini sama kehidupan kita? Nah, di sini ada 3 kutipan berita, boleh dibaca. Nah, di sini katanya sering main TikTok dan Instagram meningkatkan rasa insecure pada remaja. Coba Husna baca yang kedua. yang kedua itu ada riset Facebook, selebgram bikin pengguna Instagram merasa insecure. Nah, berarti kalau gitu sosmed juga bisa jadi salah satu faktor pembuat insecure gitu ya? Iya dong, pasti. Apalagi banyak banget influence-nya ya untuk kita sebagai penonton di internet itu. Ya, kalau gitu Husna pernah nggak kayak misalnya pas lagi scroll-scroll TikTok atau misalnya pas lagi lihat-lihat Instagram, pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Pernah, justru awal-awal SMA aku Gimana masuk. tuh? Karena apa ya, aku awalnya khawatir. Karena lingkungan SMA aku bakal kayak gimana nih, orang-orangnya bakal kayak gimana. Tapi tuh setelah aku, apalagi di TikTok aku searching kan orang-orang yang berprestasi. Dengan tujuan aku inginnya jadi termotivasi. Tapi setelah itu aku malah mikir, aku bisa nggak ya? Jadi malah mengundangnya insecurity gitu, aku bisa atau enggak, dan aku aware dalam kekurangan aku dalam suatu bidang gitu. Aku juga pernah sih, apalagi kalau misalnya aku lagi scroll Instagram udah gitu, aku insecure nih. Salah satu penyebab insecure aku itu, tahu nggak Kak Fania Winole? Iya, pernah dengar. Iya, dia itu adalah mantan duta SMA nasional Indonesia. Oh, Jadi 2022 lalu dia pernah menjabat menjadi duta SMA nasional. Keren ya. Di keren keren. usianya yang 17 tahun dia Mudah sudah banget dong berarti. dia sudah mencetak banyak prestasi dan juga melakukan banyak hal yang produktif sekaligus bermanfaat, dan sekarang dia menjadi selebgram, podcaster. Kebayang gak sih kita yang sekarang mungkin hobinya cuma rebahan sambil scroll-scroll TikTok, Iya. dia sudah melakukan banyak hal yang plus banget ya. Nah, di sini ada berita kutipan ketiga. Di sini katanya insecure dibilang mirip Bumil, wanita di Jaksel pangkas bobot 21 kg. Wah, ini berarti insecure-nya bisa menyebabkan Iya. melakukan hal yang Iya. tidak diduga ya. Ya, memang sih sekarang tuh segala sesuatu dipenuhi beauty standard, Iya. tren-tren sebagainya. Kadang kalau kayak gitu, kecantikan itu jadi nggak relatif dong. Iya, Padahal kan ada standar tersendiri walaupun sebenarnya itu apa ya? Relatif ya, relatif. padahal kecantikan itu maknanya relatif. Jadi objek apapun yang membuat kita senang, kata aku sih itu baru bisa dibilang cantik. Dan menurut aku sih Kak, cantik itu bukan cuman fisik loh. Ya, hati juga ya. Iya dong. Oke. Nah, ini apa sih yang sebenarnya kita rasain pas lagi insecure? Di sini ada ilustrasi cewek lagi insecure nih, katanya dia tuh bilang ke dirinya sendiri, katanya aku nggak punya kelebihan, aku nggak secantik dia, sama aku gendutan ya, sama apa Terus ini? yang terakhir tuh ada dia mikir I'm not worth it. Gitu. Nah, insecure ya. Jadi Husna pernah nggak ngerasain insecure? Pernah, pastinya pernah. Semua orang pasti pernah ya ngalamin insecure. Nah, apa yang dirasain Husna pas lagi insecure? Kalau buat aku dari PPT ini ya,
yang bagian I'm not worth it. Kenapa tuh? Soalnya aku dikelilingi orang-orang yang mereka berprestasi. Oh, Dan iya. aku ingin at least mendekati mereka. Walau sebenarnya belum deket-deket amat. Tapi ya itu bisa menjadi faktor. Ya insecure juga salah satunya adalah yang kayaknya yang paling utama ya adalah lingkungan ya guys. Lingkungan, iya sih, lingkungan mempengaruhi banget ya. Iya. Nah, ayo lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ya, kenapa sih kita bisa insecure? Faktor-faktor insecure tadi salah satunya udah dibicarain sama Husna. Nah, di sini kalau yang di sini ada faktor eksternal sama faktor internal. Yang pertama faktor eksternal. Satu, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan misalnya kayak teman sekelas atau misalnya se-circle bestie. Pernah insecure sama teman sendiri? Pernah pastinya. Iya, misalnya teman tidak remet matematika, saya remet matematika. Iya itu. Nah, iya bisa jadi faktor insecure. Atau juga bisa lingkungan pergaulan yang tidak mendukung kita, kurang mensupport kita, buat kita merasa kurang dihargai, itu juga bisa kurang diapresiasi, kurang pengakuan. Bisa jadi faktor insecure. Iya. Nah, yang kedua, hubungan keluarga yang kurang harmonis atau kurang bisa jadi support system, itu juga bisa memicu rasa insecure kita. Ya. Yang ketiga, apa sih? Ada persaingan ketat di lingkup sekolah atau kantor. Ini pasti udah dirasain banget ya untuk banyak orang, mungkin untuk semua orang ya. Iya. Dimana mungkin kita udah mencoba untuk semaksimal mungkin, tapi ternyata masih aja disaing sama orang lain gitu ya. Ya, misalnya ada yang teman kita bisa masuk ke PTN favoritnya, sedangkan kita tidak lolos misalkan. Ya, itu juga bisa memicu rasa insecure ya. Iya. Yang keempat, ada apa nih? Ada sosial media dan standar tren masa kini. Baru aja kita bicarain itu di slide-slide sebelumnya ya. Itu memang berpengaruh banget ya. Apalagi kadang-kadang di sosial media itu ada kayak cewek cantik. Iya, cewek-cewek cantik yang berprestasi, orang-orang berprestasi yang kelihatan tuh hidupnya mulus banget, kayak banyak prestasinya. Tapi siapa yang tahu sih yang di belakang hidup mereka? Pasti ada kerja keras juga, dan itu nggak bakal gampang untuk meraih puncak itu gitu. Bener banget nih. Nah, lanjut ke faktor internalnya. Yang pertama, low self esteem. Ngomong-ngomong, teman-teman yang belum tahu apa itu self esteem merupakan pemikiran, perasaan, pandangannya terhadap diri sendiri. Biasanya self esteem ini dipengaruhi oleh sebagaimana dirinya memahami, menyukai, mengenali dirinya sendiri, serta menerima kekurangan serta kelebihannya. Jadi ya menghargailah diri sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya low self esteem itu berkebalikan gitu ya. Jadi kayak insecure gitu, kayak kurang menghargai diri sendiri, kurang menerima kekurangan diri sendiri gitu. Berarti belum berdamai ya, bisa dibilang. Belum berdamai dengan diri sendiri dan kekurangannya. Bener banget. Ya, yang kedua, perfeksionisme. Orang perfeksionis pasti nggak mungkin nggak pernah insecure deh pokoknya. Ya, menuntut hal-hal secara sempurna itu nggak mudah. Karena nggak ada yang sempurna. Mau nobody's usahain perfect. segimana juga pasti ada aja yang melenceng sedikit atau gimana juga. Pasti nggak bakal se-perfect yang dia mau. Nah, ya, yang ketiga ada trauma. Mungkin di antara kita ada yang memiliki trauma di masa lalu yang membuat dirinya terjebak, tenggelam dalam perasaan insecure. Ya, pasti ada ya. Ada. Mungkin sangat berat gitu. Ya, yang keempat, kurang mengenali diri sendiri. Itu tadi. Kalau kita kurang mengenali diri sendiri, kurang mentoleransi kekurangan, tidak tahu kelebihan kita apa, ya ujung-ujungnya kita insecure gak sih? Iya, Karena bisa, kita juga nggak tahu bisa apa juga ya kelebihan. ketika kita melihat kayak konten di Instagram atau di TikTok gitu, kita ngeliat orang-orang wah yang lebih unggul dari kita ngerasa kok kita nggak bisa, padahal kita punya kelebihan lain di bidang yang lain gitu, bukan di bidang yang sama. Bener banget. So, insecure itu buruk gak sih? Nah, di sini ada 3 argumen mengenai insecure itu sendiri. Yang pertama, katanya insecurity itu adalah musuh besar hubungan pertemanan dan percintaan. Menurut Husna valid gak?
Valid sih bisa dibilang, apalagi dari segi pertemanan ya, seperti yang kayak tadi udah kita bahas juga, mungkin di dalam circle tuh pasti ada beberapa orang yang lebih unggul gitu dari kita, ataupun ya sebaliknya. Pasti faktor apa ya, insecurity juga bisa menyebabkan apa ya, pertikaian sedikit mungkin ya. Pertikaian, iya, karena rasa insecure itu Iya, juga. rasa insecure bisa tumbuh jadi rasa iri malah kalau misalnya nggak dikontrol dengan baik. Iya, aku juga pernah baca-baca nih. Possessiveness entah kepada teman atau kepada pacar. Pasangan, Nah, iya, ya. pasangan sama saya. Nah, itu awalnya dari perasaan insecure terhadap diri sendiri. Dia merasa dirinya, pasangannya atau temannya akan mudah meninggalkan dia secepat itu, padahal kalau dia merasa dirinya berharga, dia akan merasa kalau temannya atau pacarnya tak akan mudah meninggalkan dia karena dia berharga gitu Iya. kan. Iya gitu. Berarti kita harus kenal juga dong value kita tuh apa aja. Iya, bener banget, sebelum berhubungan sama orang lain, karena Betul. insecurity itu berdampaknya nggak cuma sama diri sendiri, bahkan berdampak sama hubungan kita dengan Iya. sekitar. Apalagi kalau kita nggak mengontrol dengan baik ya, bisa menyebar malah. Bahaya banget nih. Nah, ya di sini juga narsistik juga. Kalau misalnya narsistik itu kalian taunya kayak orang yang kepedean, tapi narsistik itu dibilang kayak confidence tapi versi darknya, dan munculnya itu pertama kalinya dari rasa insecure, rasa dia minder sebenarnya. Jadi hati-hati ya sama perasaan insecure ini, bisa bahaya ya. Bahaya banget. Nah, ini yang kedua, ada pernyataan katanya, kok tertekan ya ngikutin ekspektasi orang lain dan standar sosmed, mereka bikin aku kehilangan diri sendiri. Nah, jadi sosmed itu membuat kita mengambil melihat ekspektasi kesuksesan, kecantikan, kehebatan itu dari luar. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat sukses itu orang yang S2, sukses itu mereka yang jago matematika, sukses itu mereka yang begini begitu, yang bukan kita. Iya. Sehingga kita mematok ekspektasi itu Dengan standar orang lain, justru kita Iya. malah jadi tertekan ya. Padahal mungkin kelebihan kita, peluang kita ada di hal lain. Misalnya kita bisa nerbitin buku dan bukunya bestseller, itu juga termasuk kesuksesan, pencapaian yang hebat juga, mungkin di bidang lain yang tak seperti mereka. Jadi gitu sukses itu banyak bentuknya berarti ya, banyak bentuknya, dan juga kepintaran. Aku pernah baca nih kemarin yang 8 multiple intelligences. Wah. Itu bukan berarti kayak kalau misal kita nggak baik di satu bidang, kita nggak bisa ngapa-ngapain banget. Kita bisa pindah ke bidang yang emang kita kuasain. Wah, iya nih. Iya, makanya kan kecerdasan itu banyak ya, nggak cuma kecerdasan akademik. Sekarang bahkan diteliti banyak kecerdasan seperti Musik kecerdasan juga ada. Iya, Musik, kinestetik. auditif, Iya. kinestetik, dan banyak lagi. Nah, ya. Lanjut ke persoalan ketiga. Katanya, kok aku dibanding-bandingin terus sama tetangga? Mama insecure ya? Nah, dibanding-bandingin nih sama keluarga. Itu gimana ya? Kalau dibandingin sama keluarga sih ya sebenarnya ya, itu bisa jadi faktor yang sangat mendukung kita untuk memiliki insecurity gitu. Apalagi tadi kan di poin yang awal-awal nih, salah satu faktor eksternal adalah hubungan keluarga. Kalau misal kok kita ada di lingkungan yang tidak suportif, tidak mengapresiasi kita itu udah apa adanya, ya tidak menerima kita atau masih mengekspektasikan yang lebih tinggi dari kita, padahal kita nggak setinggi-tinggi itu, ataupun ekspektasinya beda gitu ya. Beda banget. Itu bisa sangat memicu ya ternyata. Ya, lucu banget. Ya, nggak usah jauh-jauh. Anak tetangga yang misalnya anak tetangganya S2, kita masih rebahan. Nah, ya kadang sama saudara sendiri masih Iya, bandingin sama juga saudara kan. sendiri. Karena mungkin kakak-kakaknya dijadiin patokan mungkin ya Aduh, buat adik-adiknya. Iya, kadang aku juga dibandingin sama adik sendiri. Nah. Iya, nah itu bisa sih yang bikin insecure gitu kan. Nah, lanjut. Insecurity, nah iya itu. Insecurity versus self-development. Ini dua sifat yang saling berlawanan. Nah, ini
Husna mau bacain yang self development atau insecurity? Aku yang insecurity aja deh. Biar Boleh, kakak bacain menjelaskan duluan. mungkin ya. Insecurity itu kayak gimana sih? Insecurity itu ketika kita punya low self esteem, kita takut gagal, nggak punya kepercayaan diri, terus terlalu mikirin omongan orang nih. Mungkin ini ya yang paling sering dipikirin orang-orang Iya. tuh. Karena omongan orang tuh justru Jadiin patokan standar. Padahal kita bisa aja nih mengubah mindset kita menjadikan omongan orang-orang itu sebagai motivasi, bukan sebagai hal yang bisa membuat kita malah stuck di situ aja. Iya, bener banget. Jadi itu juga termasuk apa ya? Mungkin mindset kita harus diubah ya Kak, ketika kita uh, ngedengar pemikiran orang lain yang mungkin gak enak gitu ya untuk kita untuk mulai move on gitu dan mulai memperbaiki diri. Iya, bener banget. Terus ada self criticism yang berlebihan. Ini being too hard on yourself kayaknya ya. Iya, Kayak nggak apa ya, nggak menerima kekurangan dengan diri baik sendiri. gitu ya. Makanya perlunya self esteem yang baik. Iya, self esteem. Dan yang terakhir tuh ada menunda-nunda. Nunda-nunda procrastinating Iya. ya. Iya. Karena kita nunggu sempurna untuk memulai, jadinya Di nanti-nanti gitu. Padahal progres itu bukan cuma langsung step yang gede loh. Step yang kecil tuh kadang lebih baik daripada langsung one big step. Iya, justru langkah pertama pasti jelek. Tapi kalau nggak lewat langkah pertama itu, kapan kita mendapatkan langkah selanjutnya yang mungkin nanti bakalan lebih bagus lagi. Iya. Nah, ini self development versus self development. Kalau self development itu good self esteem, berani melangkah maju, dan di sini ada quotes juga, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jadi self development ini development, perkembangan pengembangan diri. Jadi di mana diri kita itu yakin untuk menjadi bertumbuh, berkembang, walaupun mungkin gagal, tapi kita berusaha step by step untuk improve diri sendiri gitu ya. Bener banget. Nah, di sini juga ada quotes lagi, just try my best, not looking for the perfect. Iya, jadi lakukan yang terbaik, bukan mencari yang sempurna. Iya, bener banget. Siapa tahu hal yang lebih baik, yang terbaik itu bahkan mengalahkan kesempurnaan. Iya. Iya. Nah, ini jadi sisi self development ini dia tidak takut akan kegagalan, dia tidak akan takut akan kesalahan, karena dia mengevaluasi dari kesalahan agar tidak jatuh ke jurang yang sama. Iya, seperti itu. Dan di sini kalau misalnya orang insecure itu cenderung menunda-nunda, di sini kalau orang yang lagi self development ini, do it now or you will regret it. Jadi lakukan sekarang atau kau akan menyesal. Iya sih. Iya, apalagi kan kadang kesempatan gak datang 2 kali loh. Jadi kalau misalnya nyoba ya coba dulu aja, jangan takut untuk mencoba, karena siapa tahu mungkin kita menemukan bidang baru di kesempatan itu. Siapa yang tahu soal kesempatan ya. Iya. Nah, lanjut. Nah, ya, resep rahasia pengusir insecurity. Ini bahasa Inggris nih, jadi yang baca. Jadi ini ada resep rahasia pengusir insecurity ya buat kalian-kalian, mungkin buat kita juga mungkin untuk reminder. Yang pertama ada 1 liter of self-accepting water. Yang kedua ada a potion that's laden by self-love. Terus ada all forms of love languages for myself, confidence powder, a jar of supportive and trustworthy people, and 50 dozen self-development. Iya, jadi di sini yang pertama ada penerimaan diri sendiri. Kita harus menerima diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Sebelumnya kita harus belajar mengenali diri sendiri, baru kita menerima gitu diri kita apa adanya, tanpa mematok ekspektasi dari luar standar orang, karena kita belum tentu bisa memenuhi standar orang ya, karena kita mungkin punya standar diri sendiri juga. Iya, bener banget. Yang kedua, self love. Jadi perlakukan dirimu sebagaimana diri kamu ingin dicintai. Iya, itu bener banget. Jadi ketika kamu mencintai diri sendiri, kamu tidak akan terlalu mengkritisi diri kamu sendiri,
atas kekurangan yang kamu miliki, kamu akan mencintai apa adanya gitu. Jadi ini sebenarnya nyambung ya dari yang self accepting itu dengan self criticism, berarti itu bertolak belakang berarti kan. Iya, bener Jadi banget. ketika kita bisa menerima diri sendiri, kita nggak bakal terlalu terlalu keras ke diri sendiri gitu ketika kita mengkritik atau mengevaluasi diri sendiri. Karena evaluasi itu bagus, tapi kalau berlebihan nanti malah kepikiran. Ada side effect-nya. Kadang mengkritisi diri sendiri tanpa solusi juga kan itu malah bikin Sama timbul aja, overthinking iya. yang malah berdampak buruk bagi kita sendiri. Ya, forms of love language for myself. Ini ya jadi bentuk perilaku self love-nya sendiri gak sih? Iya. Iya, jadi Bentuk misalnya- eksekusinya mungkin ya. misalnya quality time, cara mencintai diri sendiri, quality Me time juga, menghargai diri sendiri juga bisa. Kalau aku quality time-nya biasanya nonton anime. Ya, sampai tamat ya, bikin diri aku seneng lah ya. Apalagi Kalau aku mungkin quality time untuk healing gitu ya, untuk ya kumpul aja sama teman-teman ngobrol atau gimana pun. Karena aku orang suka ngobrol. Kalau misalnya me time, aku mungkin pergi aja ke tempat yang adem, atau di sekolah juga kadang kalau misalnya aku sendiri aku me time kok. oh iya sih, apalagi kalau kita introvert pasti butuh dong waktu me time. Ya sih, jujur aku introvert kok. Iya, sama, aku juga introvert. Nah ya, kalau di sini ada giving gift, kita memberikan hal-hal yang kita sukai, makanan favorit misalnya. Jadi kita bisa juga beli barang-barang yang kita mau gitu ya untuk diri sendiri, karena itu juga salah satu bentuk of self love dan self appreciation. Dan mungkin masih banyak love language lainnya, aku nggak terlalu hafal sih. Jadi kita lanjut saja ke poin selanjutnya, confidence powder. Jadi kepercayaan diri itu penting untuk mengusir insecurity. Iya. Karena itu dengan adanya kepercayaan diri kita mungkin bisa percaya, karena untuk kayak kelebihan kita, kekurangan kita, kita percaya apa yang kita bisa lakuin, apa yang nggak bisa kita lakuin. Pokoknya kita confidence aja tentang hal-hal yang kita lakuin gitu. Iya, bener banget. Setuju deh sama Husna kalau ini. Dan nih ada selanjutnya. A jar of supportive and trustworthy people. Nah, Mungkin ini ya yang paling important ya mungkin. Jadi kita harus jadi pilih-pilih lingkungan di mana kita harus berada di tempat orang-orang yang suportif sama bisa dipercaya. Yang self frequency juga ngaruh ya berarti, karena baik yang poin pertama tuh yang awal-awal yang faktor eksternal tentang lingkungan ini juga berarti berpengaruh. Jadi kita harus nyari lingkungan yang suportif, yang trustworthy, yang mungkin kalau kita kasih tahu tentang cerita-cerita diri sendiri tentang insecurity, mereka nggak bakal ngebeberin itu ke mana-mana gitu ya. Malah kalau nanti misal dibeberin nanti malah nambah masalahnya. Iya, dan pokoknya di mana lingkungan yang bisa memperlakukan kita dengan baik, mengapresiasi dan menghargai. Tapi jangan lupa abis kita disupport sama teman, kita support balik dong. Oh iya dong, kita harus mutualan, nggak boleh kita jadi pasif. Iya. Nah ini yang terakhir ada self development. Ya ini yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Ya jadi self development itu sangat penting. Sebenarnya kita bisa mengubah perasaan insecure ini jadi self development, atau motivasi ya. Kita dari awalnya kita merasa tidak aman dengan diri sendiri, karena kita merasa tidak aman itu jadi kita ingin berkembang gitu kan, bisa gitu. Tapi pertama-tama kita harus ubah mindsetnya, jangan takut kegagalan, jangan takut membuat masalah, mulai aja dulu. Dengan begitu kita bisa mengusir rasa insecure dalam diri kita. Dan kalau mulai juga jangan langsung berharap aku harus cepat-cepat bisa nih. Tapi ingat, small steps lebih baik daripada big steps tapi berantakan. Iya bener banget. First step, langkah pertama pasti jelek, gambar pertama pasti jelek, public speaking pertama pasti jelek. Tapi tanpa melewati langkah pertama itu kita tidak bisa introspeksi kita tidak bisa melewati dan mendapatkan hasil finish yang mungkin akan menjadi hasil yang paling luar biasa. maksimal. Betul banget. Lanjut.
Selanjutnya, nah di sini ada quotes dari Demi Lovato, boleh dibacain? Insecure kills all that is beautiful. Iya, insecure membunuh semua yang indah. Jadi Iya. jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu hanya dengan insecure. Karena kamu dengan begitu akan membunuh kesempatan-kesempatan indah yang Iya. ada dalam hidup kamu. Nah, lanjut. Nah, tak terasa sudah di penghujung perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Nesa, saya Husna, kami pamit undur diri.